Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran yang menyenangkan. Bersama saya Putri Nur Hidayah dengan NIM 21101100035, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, dalam pertemuan ini, ekspektasi dan hasilnya, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang struktur lapisan-lapisan bumi, gunung berapi, dan gempa bumi, serta peserta didik dapat mengimplementasikan materi mitigasi ke dalam kehidupan jika terjadinya bencana alam atau gempa bumi. Pada materi kali ini, kita akan membahas seputar fakta dunia sains, yaitu penjelasan mengenai struktur lapisan bumi. Seperti apa sih struktur lapisan bumi itu? Tonton terus ya, jangan sampai terlewatkan. Bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk tempat tinggal makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga mempunyai lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan sinar radiasi matahari, sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat kita rasakan. Contohnya adalah ketika terjadinya gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 3 lapis, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Di kerak bumi, tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya, terdapat mantel bumi untuk melindungi inti bumi. Dan di bawahnya lagi, ada inti bumi yang memiliki suhu yang sangat tinggi, yang tersusun dari campuran logam. Struktur lapisan bumi yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang sangat tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdiri dari 2 lapis kerak bumi, kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30-70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6-11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal dan vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak atau patah. Vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Dan seisme atau gempa. Seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanis di dalam bumi. Struktur lapisan bumi yang kedua, yakni mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel bumi, yang merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam.
berada sekitar 10-30 meter di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada 1400 sampai 3000 derajat Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Karenanya terdapat logam cair. Struktur lapisan bumi yang ketiga, yakni inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 sampai 5150 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti luar bumi sekitar 4000 sampai 5000 derajat Kelvin. Lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari planet bumi. Berada di kedalaman 5150 sampai 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Indonesia merupakan negara yang rawan akan gempa bumi. Karenanya, Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus meningkatkan kesiapsediaan dengan cara menyiapkan diri kita sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Sebelum gempa bumi, kenali situasi rumah, sekolah, dan kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat yang mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa dan pastikan struktur bangunan tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas atau di bawah tebing atau di atas tanah timbun yang kepadatannya tidak sesuai dengan ketahanan tanah terhadap bangunan. Tempatkan benda berat di rak paling bawah. Atur benda-benda seperti cermin dan lain-lain untuk menempel di dinding agar tidak roboh saat terjadinya gempa bumi. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon darurat. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama atau P3K. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Dan siapkan tas siaga bencana. Tempatkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman seperti kolong meja atau dilar atau kolong bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan lain-lain saat memasuki gedung tersebut. Sepakati sarana bunyi sebagai tanda terjadinya gempa bumi di tempat tinggal kita. Sepakati titik kumpul yang aman yang berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi dan tiang listrik. Melakukan pelatihan dan simulasi perlindungan dini serta evakuasi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh keluarga atau seluruh lingkungan sekitar. Kemudian jika terjadi gempa bumi, apa saja yang kita lakukan? Jika kita berada di dalam bangunan, diusahakan tidak panik.
Segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada seperti helm, buku tebal atau kedua tangan. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Jika kita sedang di luar gedung atau bangunan, jangan panik. Lindungi kepala dengan benda di sekitar seperti helm atau kedua tangan. Hindari bangunan tiang listrik, jembatan, dan jalan layang. Perhatikan tempat kita berpijak, hindari retakan tanah. Jika kita sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika kita sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika sedang menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Apabila gempa bumi sudah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal sebagai berikut. Usahakan tetap tenang dan tetap waspada. Segera keluar dari gedung, hindari bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan yang berbahaya seperti bensin, gas, dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka. Segera menelpon atau meminta pertolongan kepada pihak berwenang bila ada yang terluka. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi susulan dari BMKG melalui radio, televisi, atau aplikasi info BMKG atau pengumuman di sekitar kita. Begitulah caranya menyiapkan diri kita dari sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak dari gempa bumi tersebut. Sekian, terima kasih.